Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Hari ini hadir semua anak-anak? Hadir. Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Selanjutnya, di sini apakah ada yang masih ingat gak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang organ-organ pernapasan. Ada apa aja sih organ-organ pernapasan itu? Hidung, tenggorokan, kerongkongan, tenggorokan, kemudian terakhir paru-paru. Pinter-pinter anak-anak ibu ya. Di sini ibu mempunyai satu gambar nih. Gambar apa anak-anak? Anak yang sedang berenang. Kalian pernah berenang? Pernah. Sering berenang? Senang? Kalian pernah lama-lama nyelam di dalam air nggak? Berapa kemampuan kalian menahan napas di dalam air? 1 menit. 1 menit. Ada yang lebih dari 1 menit? 30 detik. Selanjutnya, adapun pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kapasitas paru-paru manusia. Jadi kemampuan menampungnya udara pada paru-paru manusia. Yang pertama, melalui diskusi dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis kapasitas paru-paru dan faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang kedua, melalui eksperimen dan LKPD, peserta didik mampu mengkomunikasikan karya dalam memelihara organ pernapasan. Dan yang terakhir, melalui eksperimen dan studi literatur, peserta didik dapat membuat poster mengenai upaya untuk memelihara organ-organ dalam pernapasan. Adapun di sini ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, sikap kalian di sini akan ditilai sama ibu pada saat kalian bekerja kelompok maupun pada saat diskusi. Nah, adapun manfaat pembelajaran hari ini yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga organ-organ tubuh kita supaya proses pernapasan tubuh kita itu berjalan dengan lancar sehingga terhindar dari berbagai gangguan dan juga penyakit. Untuk teknik pembelajaran hari ini kita seperti biasa akan belajar dengan bersama kelompok seperti biasa. Untuk kelompok nanti kalian bersama kelompok melakukan penyelidikan kemudian mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok lain bisa menanggapinya. Selanjutnya di sini ibu mempunyai satu tayangan video, coba kalian perhatikan. Satu peserta lari Balikpapan Open 10K. Sebagian peserta lomba lari Balikpapan Open 10K ini langsung mendapat penanganan darurat. Salah satu peserta tidak sadarkan diri. Video amatir korban tergeletak saat berlari di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini pun viral di media sosial. Namun korban meninggal dunia. Nah, dari tayangan video tersebut ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Coba siapa? Acungkan tangan. Saya, Bu. Silakan Dela. Kenapa saat lari napas saya terengah-engah? Kenapa saat lari napas Dela terengah-engah? Bagus pertanyaannya. Selanjutnya siapa lagi yang bertanya? Saya, Bu. Silakan Dinda. Iya, Bu, anjing pada saat lari menjulurkan lidahnya. Silakan satu lagi, coba. Saya, Bu. Silakan, coba. Berapa sih, Bu, kapasitas paru-paru? Wah, bagus-bagus pertanyaan. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, kita rumusan masalahnya yaitu terkait mengapa sih pada saat kita lari, napas kita terengah-engah gitu ya. Selanjutnya, silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya yang sudah ibu lakukan di kelompok sebelumnya, yaitu melalui tes diagnostik sebelumnya ya. Sok, silakan duduk berkelompok. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya silakan kalian baca-baca terlebih dahulu lembar kerjanya, dipahami terlebih dahulu. Kalau sudah paham silakan lakukan penyelidikan bersama kelompok masing-masing. Siapkan alat dan bahannya. Sudah dibawa alat dan bahannya sebelumnya? Sudah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Kalau sudah penuh silakan lakukan langkah demi langkah yang ada pada lembar kerja. Masukin itunya selangnya ke mulut kompas.
Permitu. Pas nyerah. Besok imannya. Yang mute tadi namanya siapa? Usianya berapa? Nah, untuk selanjutnya yang barusan meniup selang, silakan keluar ruangan terlebih dahulu untuk melakukan lari kurang lebih sekitar 2 putaran lapang voli ya. Siap? Siap. Tarik nafas. Sekuat tenaga, hembuskan. Biasa? Sap. Iya. Sap, tulis di itu di lemari KPD. Kali 2. Kalau sudah, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Nanti kalau sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja, lanjutkan untuk membuat poster mengenai pemeliharaan organ-organ sistem pernapasan. Untuk kelompok yang audio visual, silahkan buat video animasi terkait pemeliharaan organ pernapasan pada aplikasi Canva. Untuk kelompok lain, silahkan buat poster pada karton seperti biasanya. Sudah beres anak-anak? Sudah. Kalau sudah beres, kelompok mana yang berani tampil ke depan pertama? Acungkan tangan, kelompok mana? Saya Bu. Silahkan Dela, kelompok 1 maju ke depan untuk pertama. Potong nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan penyelidikan kami. Yang pertama, nama Ailina, usia 13 tahun, kapasitas vital paru-paru sebelum aktivitas 1600, setelah aktivitas 1800. Yang kedua, Ailina, usia 14 tahun, sebelum aktivitas 1500, setelah aktivitas 2000. Kapasitas paru-paru pada eksperimen yang kami lakukan. Betul. Pada kapasitas paru-paru. Langsung simpel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru adalah 1. Jenis aktivitas, 2. Jenis kelamin, dan usia. Ini poster hasil karya kelompok kami. Stoplah merokok, bakarlah paru-parumu, bakar masa depanmu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Coba acungkan tangan. Saya Bu, apakah jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru? Apakah jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru? Mau langsung dijawab sama kelompok Dela? Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru laki-laki, cenderung memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan. Nah, menurut kelompok Dela, ternyata jenis kelamin sangat mempengaruhi kapasitas vital pada paru-paru manusia. Laki-laki katanya cenderung lebih besar kapasitas paru-parunya dibanding perempuan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan tutup kelompok Dela. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Dela. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Yang pertama, nama Cece Rahayu, usia 13 tahun, sebelum aktivitas 1600, setelah aktivitas 2600. Yang kedua, Rani, usia 12
tahun, sebelum aktivitas 1400, setelah aktivitas 2400. Ini poster kelompok kami. Cara merawat organ pernapasan: yang ke-1, tidak merokok, istirahat yang cukup, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi. Ini poster dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2, anak-anak? Saya, Bu. Silahkan Indri. Jenis olahraga apakah yang bagus untuk pernapasan? Jenis olahraga apakah yang bagus untuk pernapasan? Cina. Sok, jawab. Jenis olahraga yang baik untuk pernapasan yaitu lari dan berenang. Berdasarkan penyelidikan dan diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru adalah aktivitas yang dilakukan, jenis kelamin, dan usia. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Silahkan tutup untuk kelompok Cinta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Dari diskusi kelompok dan pembelajaran hari ini, siapa yang siap dan berani menyimpulkan apa sih pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru adalah jenis aktivitas, semakin berat aktivitas manusia, maka kapasitas vital paru-paru semakin besar. Cukup, Dela? nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru manusia yang pertama adalah jenis aktivitas, kemudian apa lagi? Jenis kelamin, terus apa lagi? Usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital manusia itu yang pertama tadi ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan perempuan. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu mempunyai soal evaluasi, beberapa soal evaluasi. Silakan lihat ke layar, kemudian kerjakan di kertas 2 lembar. Nanti kumpulkan ke Ibu ke depan ya. Sok, silakan. Dalam kertas 2 lembar, nanti kumpulkan ke depan. Bu, Apa dia? per kelompok atau masing-masing? Mengerjakannya masing-masing dah. Sok, silakan. Sorry Ibu. Yang sudah silakan kumpulin ke depan. Sudah semua dikumpulin? Sudah. Nah, kalau sudah nanti Ibu periksa di rumah, nanti hasilnya Ibu bagikan ya. Untuk selanjutnya Ibu mempunyai refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Di bagian mananya senangnya? Pas praktikum, semuanya pas praktikum. Ada yang ingin ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak, cukup? Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, Ibu mempunyai satu tugas, yaitu baca buku-buku terkait penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian bawa artikel-artikel terkait gangguan tersebut nanti minggu depan ya. Siap? Siap. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Karena tadi diawali dengan doa, silakan tutup oleh ketua kelas, pimpin doa. Setelah belajar selesai, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai.